Halo bola-bola, kembali lagi di channel Fakta Bola. Kali ini Fakta Bola spesial Real Madrid akan membahas seputar berita terbaru dari klub Los Blancos. Salam Hala Madrid dan selamat menyaksikan. Real Madrid tawarkan 4 pemainnya ke MU demi kelancaran transfer Paul Pogba. Klub La Liga Real Madrid dikabarkan belum menyerah untuk merekrut Paul Pogba. Terbaru, tim asal ibu kota Spanyol itu menawarkan 4 pemain mereka untuk meluluskan transfer gelandang Manchester United tersebut. Sejak tahun lalu, sosok Paul Pogba memang penuh dengan spekulasi transfer. Ia diyakini akan berpindah klub setelah kontraknya yang kian menipis di Old Trafford. Salah satu klub yang gencar dikaitkan dengan ex-Juventus ini adalah Real Madrid. Sudah bukan rahasia lagi jika pelatih El Real Zinedine Zidane sangat menyukai Paul Pogba dan ingin menjadikannya bagian dari skuad Madrid musim depan. Dilansir dari The Sun mengatakan bahwa Real Madrid masih berhasrat untuk mendatangkan Paul Pogba. Mereka bahkan tengah menyiapkan tawaran baru untuk mengamankan jasa sang pemain. Menurut laporan tersebut, Real Madrid bakal mengajukan tukar tambah pemain untuk transfer Paul Pogba. Tidak tanggung-tanggung, mereka akan menawarkan 4 pemain mereka ke Manchester United. Keempatnya adalah Martin Odegaard, James Rodriguez, Lucas Vazquez, dan Brahim Diaz. Real Madrid berharap penawaran ini bisa membuat MU tertarik untuk melepaskan Paul Pogba ke Bernabeu musim depan. Lebih lanjut, Real Madrid diberitakan mengambil opsi barter pemain karena mereka tidak punya uang. Seperti yang sudah diketahui, MU mematok harga Paul Pogba sangat tinggi. Mereka hanya mau menjual sang gelandang di angka 150 juta pound sterling. Sementara keuangan Real Madrid saat ini tengah berdarah akibat pandemi virus corona. Itulah mengapa Madrid memutuskan untuk mencari cara lain agar Pogba bisa tetap merapat ke Bernabeu. Kontrak Paul Pogba di Old Trafford akan berakhir di musim panas tahun 2021. Namun MU punya klausul untuk memperpanjang kontrak sang gelandang secara otomatis hingga tahun 2022. Persaingan Real Madrid dan Barcelona dapatkan Fabian Ruiz. Barcelona mengambil ancang-ancang untuk menikung rival abadinya Real Madrid dalam proses transfer bintang Napoli Fabian Ruiz. Tak kunjung rampungnya proses kepindahan Ruiz ke Santiago Bernabeu menjadi celah yang berhasil dimanfaatkan Blaugrana. Dikutip dari El Mundo Deportivo, pihak Los Culés memanfaatkan kedekatan pelatih mereka Quique Satin yang pernah bekerja sama dengan Fabian Ruiz di Real Betis untuk mengamankan jasa Ruiz. Barcelona bahkan disebut sudah mengirimkan proposal penawaran bernilai 48 juta euro untuk memboyong Fabian Ruiz ke Camp Nou pada bursa transfer musim panas mendatang dengan kontrak berdurasi 5 tahun. Sebelumnya, agen sang pemain sudah mengkonfirmasi bahwa Madrid menjadi klub yang tertarik merekrut Fabian Ruiz musim panas nanti. Namun proses negosiasi yang berlarut-larut dan tak kunjung menemui titik temu membuat Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis berang. Setelah sepakat untuk membayar mahar sebesar 70 juta euro, terbaru kubu Los Blancos hanya bermaksud menukarkan si pemain dengan Dani Ceballos yang masa peminjamannya di Arsenal akan berakhir 30 Juni mendatang. Tidak konsistennya kubu Madrid dalam proses negosiasi membuat kubu Partenope gusar dan enggan melanjutkan pembahasan terkait peluang transfer Fabian Ruiz ke Real Madrid. Real Madrid siap pinjamkan Luka Jovic ke klub raksasa Italia. Kabar baik datang bagi kubu AC Milan setelah Real Madrid siap membuka opsi peminjaman untuk Luka Jovic. Didatangkan dari Eintracht Frankfurt dengan mahar 60 juta euro, Jovic gagal menembus skuad utama Real Madrid musim ini. Ia bahkan hanya mendapat kesempatan 15 kali tampil di atas lapangan. Sempat ada kabar menyebutkan jika Madrid ingin menjualnya, namun raksasa La Liga itu ingin memberi kesempatan kepada striker asal Serbia itu untuk membuktikan diri. Dilansir dari Football Italia, Madrid ingin melihat perkembangan Jovic kala mendapat menit bermain reguler. Tentu kesempatan itu tidak akan didapat di Santiago Bernabeu, melainkan saat ia dipinjamkan ke klub lain. Kabar tersebut menjadi angin segar bagi Milan sebagai salah satu peminat Jovic. Kebutuhan akan striker di dalam skuad bisa ditutup dengan kedatangan Jovic. Terlebih masa depan Ibrahimovic dipertanyakan usai sang pemain mengalami cedera. Hanya saja Milan harus berpikir keras untuk memenuhi beban gaji Jovic. Sang pemain tercatat menerima gaji 5 juta euro per musimnya. Angka tersebut jelas dirasa berat oleh Milan mengingat mereka tengah bermasalah dengan finansial klub. Sektor satu ini kian memburuk setelah adanya pandemi virus corona yang menyerang dunia.
Siasat Milan untuk meminjam sekaligus menyematkan opsi kepemilikan permanen juga bisa membuat Madrid berpaling. Pasalnya, manajemen El Real hanya ingin meminjam Jovic tanpa ada opsi pembelian permanen. Langkah tersebut guna mengantisipasi kebutuhan tim akan sosok striker baru mengingat Karim Benzema kini sudah mulai menua. Real Madrid bakal siapkan 7 pemain demi datangkan Erling Haaland dari Dortmund. Real Madrid sedang merencanakan sesuatu yang tidak wajar untuk mendatangkan Erling Haaland untuk didatangkan di Santiago Bernabeu. Pihak manajemen Real Madrid rela untuk melepaskan 7 pemainnya demi mendapatkan Haaland. Erling Haaland akan ditempatkan untuk menjadi sosok pengganti Karim Benzema yang saat ini telah berusia 32 tahun. Usia yang sudah lagi tidak muda bagi pesepak bola profesional. Dilansir dari Daily Express, rencana Real Madrid untuk mendatangkan Haaland ke Santiago Bernabeu memang sangat serius dan tidak main-main. Bahkan Zidane sudah menyiapkan 7 pemainnya untuk dilepas ke Dortmund untuk memuluskan langkah negosiasi kedua klub. Ada beberapa nama yang akan dilepas oleh Real Madrid, yakni beberapa pemain muda seperti Alvaro Odriozola, Brahim Diaz, Mariano Diaz, Oscar Rodriguez. Tak ketinggalan 2 bintang Real Madrid, Lucas Vazquez dan Dani Ceballos yang turut ikut dilepas oleh Madrid. Kendati demikian, upaya Real Madrid untuk mendatangkan Erling Haaland terbilang cukup susah karena ada beberapa klub top Eropa, salah satunya Paris Saint-Germain yang juga ikut memburunya. Sebagai informasi, Real Madrid saat ini sedang memfokuskan untuk memperbaiki lini tengah pada bursa transfer musim panas mendatang. Salah satu yang menjadi incaran Real Madrid saat ini salah satunya adalah Erling Haaland. Gareth Bale marah saat dirinya dibully oleh fans Real Madrid. Bintang Real Madrid Gareth Bale buka-bukaan dalam podcast The Eric Anders Lang Show. Dia menyebut tak habis pikir pada Madridista yang menyoraki dan mencemooh pemainnya sendiri. Sudah beberapa kali hal itu terjadi. Mereka bersiul kepada saya di kandang sendiri, 80.000 orang, saat tidak baik dan tidak bagus untuk kepercayaan diri pemain, kata Bale. Menurut Bale, naik turun performa seorang pemain adalah hal yang wajar dalam sepak bola. Dia berharap fans sadar akan hal itu dan tidak langsung memberikan ejekan pada pemain. Dalam sepak bola, Anda bisa mencetak gol di tiap 5 pertandingan, tapi setelahnya Anda gagal mengulanginya di laga lainnya. Namun, para supporter akan langsung mengejek Anda dengan bilang itu periode terburuk, sungguh tidak adil. Saya hanya ingin bersenang-senang di lapangan dan terus berusaha bermain bagus. Supporter harusnya paham dan menyemangati pemainnya sendiri. Sampai hari ini saya tidak pernah tahu apa alasan supporter Madrid senang mencemooh diri saya, tambah Bale. Selama memperkuat Madrid, permainan Bale sebenarnya tidak terlalu buruk. Total ada 105 gol dan 67 assist jadi bukti kontribusi Bale buat Los Blancos. Itu belum termasuk gol-gol kunci yang ia buat di final Copa del Rey, kontrak Barcelona musim 2013-2014 dan final Liga Champions 2013-2014, termasuk kontra Liverpool musim 2017-2018. Hobi bermain golf Gareth Bale dapat masalah besar di Real Madrid. Gareth Bale kerap dikritik gara-gara hobinya yang getol bermain golf. Winger Real Madrid tersebut mengaku tak mengerti kenapa hobinya kerap dipermasalahkan. Bale memang sangat mencintai olahraga golf. Sang pemain bahkan punya lapangan sendiri di halaman rumahnya di Wales. Golf juga disebut jadi salah satu faktor yang membuat Bale rentan mengalami cedera. Mantan dokter Real Madrid Alfonso de Corral tanpa ragu menyarankan Bale agar menghentikan aktivitasnya bermain golf. Jika saya menjadi kepala tim medis Madrid, saya akan melarang Bale bermain golf. Olahraga itu menghasilkan beban besar pada bagian tulang belakangnya. Jelas area otot itu mempengaruhi kekuatan tulang belakang yang bakal merembet ke arah lain. Itu adalah aspek yang harus dihindari dan dicegah agar dirinya tidak terus-terusan mendapat masalah, jelas Alfonso dikutip dari AS. Sebaliknya, Bale mengaku bingung kenapa hobinya bermain golf dipermasalahkan. Menurutnya, golf membantu untuk melepaskan penat di tengah padatnya rutinitas latihan yang dijalani sebagai pemain Madrid. Banyak orang mempermasalahkan kalau saya bermain golf. Saya tidak tahu alasannya. Saya sudah bicara kepada banyak dokter dan rata-rata semuanya memperbolehkan. Media punya persepsi sendiri kalau golf tidak bagus buat saya. Saya disarankan istirahat karena itu bisa menimbulkan cedera. Di Amerika, Stephen Curry,
main golf pagi hari sebelum bertanding, sementara saya main golf 2 hari sebelum pertandingan. Saya suka bermain golf karena bisa membuat saya melupakan sejenak sepak bola, termasuk dari semua hal negatif dan mengatur ulang pikiran, agar keesokan harinya saya menjadi lebih segar dan siap berkonsentrasi serta kembali menyukai sepak bola, ungkap Bell dilansir dari ESPN. Iker Casillas kecewa dengan Real Madrid soal perpisahan dirinya. Iker Casillas mengungkapkan kekesalannya atas perilaku manajemen Real Madrid yang tidak membuat seremoni megah saat melepas kepergiannya. Tanpa ada gembar-gembor, tanpa ada acara pelepasan yang megah, Iker Casillas mengucapkan selamat tinggal kepada para Madridista. Tak mendapat tempat dalam klub yang sudah dibelanya selama 25 tahun, Iker memutuskan menerima pinangan FC Porto musim panas 2015 silam. Sang pemain bahkan datang ke konferensi pers seorang diri, tanpa ada rekan setim, pelatih tim atau presiden klub yang menemani. Selain itu, Iker juga hanya membacakan sebuah statement yang isinya berupa ucapan perpisahan kepada Madrid dan para pendukungnya, tanpa memberi kesempatan buat para pewarta untuk memberi pertanyaan. Dilansir dari Marca menyebut kondisi itu terjadi karena hubungan Iker dengan sang presiden. Kini setelah sekian lama kejadian itu berlalu, mantan kiper nomor 1 Spanyol tersebut berkisah soal situasi sebenarnya. Saya sangat jarang berbicara soal kepergian saya dari Real Madrid. Saya melakukan konferensi pers sendiri, sebuah momen yang sangat buruk untuk melepas saya pergi. Saya ingin menghabiskan karir di Madrid, tapi saya harus pergi karena saya memahami situasinya. Saya sudah bekerja sangat keras untuk klub namun tidak mendapatkan perpisahan yang layak bersama dengan rekan-rekannya, bersama para fans, jelas Casillas. Ya, itulah tadi deretan informasi seputar Real Madrid terbaru hari ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman tidak ketinggalan berita terbaru dari Fakta Bola Madrid. Salam Madridistas dan salam bola-bola.